Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Ini hanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, di mana di dalam Injil Lukas dikatakan ada satu kalimat bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalimat imanmu telah menyelamatkan engkau itu adalah kalimat yang tercatat ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat. Namun ada makna yang dalam mengenai iman yang menyelamatkan. Kita diselamatkan oleh karena iman. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bukan karena perbuatan baik, tapi hanya karena iman kita diselamatkan. Apakah arti menyelamatkan? Arti menyelamatkan itu menjaga, membebaskan, mengamankan, menyembuhkan, dan menolong. Dengan kata lain, menyelamatkan memiliki makna yang mendalam dalam arti keselamatan di dalam hidup kerohanian kita. Kita akan belajar tentang iman yang menyelamatkan dari 4 kisah yang tercatat secara lengkap di Injil Lukas. Yang pertama, kisah perempuan yang berdosa di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-44 sampai 50. Tapi saya akan membagikan di ayat yang ke-50. Di ayat yang ke-50 dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan ini dikategorikan memiliki kualitas iman yang menyelamatkan dan terwujud dengan perbuatan kasih yang dia lakukan terhadap Yesus. Kualitas iman yang menyelamatkan, sadar bahwa hidupnya adalah karena ada pengampunan dan kasih dari Tuhan. Sehingga mau untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi sesama. Kita melihat bahwa kisah perempuan yang berdosa ini, dia adalah perempuan yang rindu untuk menerima keselamatan. Dan itu terwujud dari perbuatan kasihnya kepada Yesus. Yang kedua, kisah perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-44 sampai 48, saya ambil di ayat yang ke-48. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan ini bukan hanya menikmati kesembuhan secara fisik. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Tetapi ketika dia menunjukkan bahwa dia ingin disembuhkan dan dia menikmati kesembuhan itu bukan secara fisik saja, namun juga keselamatan di dalam hidupnya. Iman wanita ini adalah sebuah perjuangan yang tidak kenal lelah dan tidak berputus asa. Yang ketiga, kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-15 sampai 20. Di ayat yang ke-19, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari kisah ini kita belajar bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan ucapan-ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Milikilah kesadaran bahwa hidup kita ini adalah oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, kisah mujizat Bartimius yang buta. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43, di ayat yang ke-42, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang menyelamatkan akan membawa kepada keputusan untuk mengikut Yesus dan memuliakan Allah. Iman yang menyelamatkan akan membawa kita kepada komitmen untuk mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Kebenaran untuk direnungkan tentang iman yang menyelamatkan. Yang pertama, iman mengerjakan sesuatu yang lebih dari sekedar perkara jasmani. Dan yang kedua, orang yang menerima keselamatan karena iman akan menunjukkan perubahan yang nyata dan menghasilkan buah. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang terus berbuah, bertumbuh dalam kasih Tuhan dan juga sesama. Iman yang membawa kepada pertobatan dan buah dari pertobatan. Roma pasal yang pertama ayat yang 17, orang benar akan hidup oleh iman. Milikilah iman yang terus bertumbuh, berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah iman kami akan Engkau terus bertumbuh, berbuah, bahkan menghasilkan buah yang matang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan biarlah iman itu bekerja dengan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung, memberkati, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, Diakan Karya, Diakan Karunia, aktivis, bahkan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hujan pertobatan Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hidup ini sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang bersama dengan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.